Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Farhan, dan di video kali ini adalah video lanjutan yang kemarin, bagaimana kita menentukan sebuah isu-isu yang memang menarik untuk diteliti. Dan di video kali ini gue pengen sharing section kepada kalian bagaimana sih cara membuat ide skripsi dan agar cepat di ACC gitu sama dosen. Oke, langsung aja kita masuk ke pertama. Jadi mencari sebuah ide judul skripsi itu bukan kita kayak misalkan kita berkutat sama judul, terus kita cari judulnya apa sih, tapi membuat sebuah judul skripsi itu kita menentukan terlebih dahulu permasalahan apa yang akan kita bahas dalam skripsi kita. Jadi membuat sebuah judul skripsi itu kayak bukan kita berkutat pada judul terus berputar kira-kira judulnya apa yang bagus, kira-kira judulnya apa yang memang like untuk diangkat. Bukan, kita kayak misalkan buat anak ya, buat anak nggak tiba-tiba jadi anak gitu dari seorang ibu ya. Kayak misalkan kita sekarang cewek pengen punya anak, langsung punya anak gitu, enggak kan, ada prosesnya. Menikah dulu ya kan, punya suami, dan barulah jadi sebuah anak tersebut itu adalah sebuah judul. Jadi prosesnya itu mengalami sebuah proses gitu kalau kayak membuat judul skripsi itu. Jadi kita harus menentukan permasalahan yang akan kita angkat dalam ide skripsi kita. Apa kira-kira permasalahan yang akan kita kuak di situ. Judul akan mengikutkan dengan permasalahan yang sudah memang fix dan memang ACC sama dosen. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan sebuah ide permasalahan yang akan kita angkat, yang kedua kita cari sumber dari permasalahannya itu. Kayak misalkan instansi lembaga sama aja nggak? Instansi, perusahaan, media, atau memang dari sebuah informan kreator YouTube ya. Itu bisa kita cari di situ, guys. Jadi setelah kita menemukan permasalahannya, kita cari juga kira-kira apa sih yang bakalan menjadi sebuah narasumber dalam penelitian kita. Kita menggunakan metode kuanti. Kalau misalkan kuanti, kita mencari sebuah populasi yang memang pas dalam skripsi kita, dalam fenomena ide kita. Kalau misalkan kuali, ya kita cari informan yang memang kuat, yang memang bisa memberikan sebuah informasi yang kredibel untuk menjawab sebuah pertanyaan atau permasalahan yang ada dalam skripsi kita. Jadi kita masuk yang ketiga, ya ketika kita sudah mendapatkan sebuah ide, kita mendapatkan sebuah narasumber yang memang cocok untuk menjadikan responden atau ya yang menjawab dengan pertanyaan penelitian kita masuk ke fenomena sekitar. Ketika kita mendapatkan sebuah ide permasalahannya, kita juga harus melihat sebuah fenomena apakah memang itu relevan atau tidak, gitu kan. Jadi dengan adanya fenomena sekitar, kita meneliti memangkah itu memang relevan, maka kita lanjutkan gitu kan dari ide konsep yang telah kita buat gitu. Yang keempat, ketika kita mendapatkan sebuah idenya udah dapet, fenomenanya memang relevan dan narasumbernya sudah dapat gitu kan, kita masuk ke memang resiko yang akan terjadi ketika kita meneliti itu. Apakah memang ada gitu kan atau tidak resikonya. Yang pertama sih resikonya dari kesiapan para informan atau kesiapan para populasi. Ya kalau misalnya populasi sih memang bisa dicari dengan semudah itu. Kalau misalnya informan, apakah kita akan gampang untuk mewawancarainya? Kayak misalnya kualitatif ya. Kalau kualitatif, apakah kita memang gampang untuk menemui para informan kayak misalkan di lembaga, instansi, lapas? Apakah kita bisa mengumpulkan sebuah data wawancara mendalam kita kepada para petugas lapasnya atau humas lapasnya atau memang orang-orang yang penting di lapasnya? Apakah memang itu bisa atau tidak? Jadi kita mengukur terlebih dahulu. Ada batasan-batasan yang memang kita misalkan kita bisa nih, kita mampu untuk berkomunikasi dengan mereka, menjalin sebuah hubungan, ya ada linknya lah gitu, bisa disebut kayak misal orang dalam lah gitu.
ketika kita memang ada batasannya terukur dan memang kita bisa, kita lanjutkan. Kalau misalkan nggak bisa, jangan mempersulit kalian gitu. Kalau misalkan dari fenomenanya memang udah pas, idenya memang udah pas, tapi kita melihat juga gitu informannya itu apakah itu bisa ditemui atau dihubungin untuk diberikan keterangan atau tidak gitu. Itu memang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, guys. Iya, yang ke berapa? Yang ke-6 atau 7 ini berapa sih, lupa gua. Oke, yang selanjutnya nih kayak misalnya kita menentukan sebuah metode apa yang ingin kita gunakan, teorinya apa, itu udah kita dapatkan idenya, maka dari itu kita bisa diskusikan kepada dosen pembimbing kita. Kira-kira Bu, Pak menggunakan metode apa dan teori apa dan apakah ini relevan atau tidak, itu bisa kita diskusikan. Namun ketika kita bimbingan gitu kepada dosen pembimbing, kita itu harus punya apa ya, punya pegangan sendiri, bukan pegangan sini apa ya, kayak memang kita udah mempersiapkan, prepare terlebih dahulu ketika kita bimbingan. Jadi biar kita bimbingan tuh nggak apa ya, nggak kosong banget gitu. Kita setidaknya kita membawa sebuah metode yang memang kita bahas di situ dan kita ajukan kepada dosen pembimbing. Kalau misalkan memang dosen pembimbing tidak setuju, ya bisa didiskusikan di situ. Jadi jangan sampai kita apa ya, kosong banget ketika kita bimbingan gitu, nggak bawa apa-apa dan lain sebagainya. Setidaknya kita sudah research dan mencari sebuah referensi terlebih dahulu. Oke, yang terakhir nih, memang dalam penelitian skripsi harus adanya penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan isu yang akan kita angkat gitu kan. Nah, dari penelitian terdahulu ini bisa kita tiru, tapi nggak plagiarisme banget gitu, nggak semuanya kita tiru. Maka dari itu kita bisa ambil dari penelitian terdahulu, teori-teorinya, dan memang itu relevan dalam isu yang kita ambil. Jadi bukan kopas ya, cuman ini kita kayak sebagai acuan gitu, menirukan tapi nggak kopas banget gitu. Memang ya skripsi gitu-gitu aja sih. Ya skripsi ya cuman buat untuk penelitian selanjutnya. Dan memang fenomena itu belum ada yang kayak apa ya, belum ada yang meneliti tuh. Apakah skripsi terpakai ke depannya buat masyarakat umum ataukah tidak, atau hanya untuk mahasiswanya saja? Itu memang menarik untuk diteliti. Oke, guys, mungkin itu aja video dari gua. Sorry kalau misalnya nggak kurang jelas atau apa ya lu bisa tanyain di kolom komentar di bawah. Dan gua di sini bukan kayak so tau atau apa, gua cuma pengen sharing aja. Kalau misalnya lu nggak suka, ya udah nggak apa-apa, gua bakalan terimain. Dan gua Farhanats, back to you.